Yaitu tadi ada yang namanya gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik. Nah, kan teman-teman pasti ada yang sudah tahu dan ada yang belum, ya, bahwa gaya belajar kinestetik itu seperti apa sih, gaya belajar auditory itu seperti apa sih, dan gaya belajar visual itu seperti apa. Bahkan mungkin kalian pun belum tahu tipe belajar dari masing-masing diri kalian itu apa, ya nggak? Ya, oke. Sekarang coba kita cari tahu. Bisa sih? Emang nggak bisa? Oke, ya. Nah, di sini sering membaca buku tapi tidak ingat, ya kan? Terus masih sulit memahami penjelasan guru. Kadang teman-teman kayak udah belajar full banget, udah belajar keras banget, ya tapi kok masih aja lupa, ya kan? Karena kayak gitu kan? Ya, atau kalian bingung yang dari tadi diomongin sama Mister ini apa sih? Yang dari tadi diomongin sama Miss ini tuh apa sih? Ya, oke. Nah, di sini apa itu belajar? Ya, secara umum belajar adalah sebuah proses kegiatan secara optimal dari yang tidak tahu menjadi tahu, ya, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Nah, lalu kegiatan belajar atau pembelajaran merupakan proses penyatuan antara kognitif, emosional, ya, lingkungan dan juga pengalaman, ya, untuk memperoleh dan meningkatkan atau membuat perubahan seseorang terhadap pengetahuan, keterampilan, nilai, dan pandangan kita, ya. Oke. Nah, di sini ada 3 gaya belajar. Tadi kalian sudah ketahui juga dari permainan game sebelumnya, yaitu ada visual, auditory, dan kinestetik, ya. Nah, di sini, ya, pilihan individu mengenai cara mengumpulkan informasi dan menafsirkan, mengorganisasi, merespon, dan memikirkan informasi tersebut melalui 3 gaya belajar ini biasanya. Oke, kita kupas satu persatu. Apa itu visual? Ya, gaya belajar visual. Nah, biasanya gaya belajar visual ini, ya, biasanya lebih fokus dengan penglihatan atau dengan indera kita, yaitu mata, ya, karena sebagai alat untuk menyerap informasi, dan orang-orang visual banyak mengikuti ilustrasi atau membaca instruksi sendiri. Nah, biasanya kalau misalnya kalian beli sesuatu, ya, itu kalian langsung baca buku petunjuknya. Tapi ada juga yang langsung mempraktekkan. Misal contoh beli HP, ya. Terus ada buku petunjuknya yang
Berikutnya adalah audiotori. Ya, audiotori pakai indera telinga, ya karena audio di situ. Kalau tadi visual mata, kalau audiotori telinga, ya. Dimana telinga ini sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk, dan orang-orang audiotori ini lebih senang informasi itu didengarkan dari orang lain. Makanya ada yang kalau kalian lagi belajar, ada temennya yang lebih senang dengerin temennya ngejelasin atau ngomong. Ada nggak? Coba dong. Coba dong jelasin tadi apa sih yang dibahas? Nah, kalau dia tipe yang seperti itu, ya berarti dia tipenya adalah audiotori, lebih senang mendengarkan pengulangan dari temennya, ya. Baru gini, gitu, ya. Oke, atau kalau dia belajar pun dia senangnya mengeluarkan suara. Ada nggak temennya kalau lagi belajar berisik banget? Ada nggak? Gimana ya? Nih dia tuh kalau belajar, ini rumus fisika ini kali ini gitu. Nah itu berarti tipe yang audiotori. Ada yang cenderung bisa lebih cepat menghafal. Ada juga yang walaupun dia menghafalkan tapi lebih kayak mukanya gitu kan, terus bisik nggak bisa gitu kan, akhirnya cari ke tempat yang lebih sunyi gitu. Nah itu bukan tipe audiotori gitu, karena dia bisa terganggu oleh kebisingan gitu, ya. Oke, nah berikutnya adalah ciri-ciri gaya belajar tipe audiotori. Apa? Bagaimana? Suka bicara kepada diri sendiri waktu belajar, mudah terganggu oleh keributan waktu belajar, dan mempunyai kesulitan menulis yang banyak tetapi hebat dalam bercerita. Dapat mengingat dengan baik apa yang dipelajari dari diskusi daripada yang dilihat, serta suka menjelaskan dengan panjang lebar. Biasanya orang audiotori juga verbalnya bagus ya, karena kan tadi ya dia senang ngomong, kan jadi pelatih. Berikutnya gaya belajar kinestetik. Nah ini kayak kalau kelas 8A rata-rata kinestetik semua ya. Nah juga ya. Oke, audiovisual gabungan ya. Oke, kalau kinestetik itu biasanya praktek langsung ya atas apa yang sedang dipelajari. Dan orang-orang kinestetik lebih senang kalau dibiarkan mengerjakan sendiri. Kenapa? Mengerjakan sendiri atau praktek langsung, ya. Jadi daripada teori yang panjang, lebih baik langsung dipraktekin aja. Itu biasanya orang kinestetik, ya. Oke, di sini ciri-cirinya yaitu bicara dengan pelan, banyak bergerak, sulit duduk, ya. Sulit duduk tuh nggak betah. Biasanya orang kines tuh sekali, 2 kali gitu ya, duduk ya, terus habis itu jalan-jalan lagi, ya. Atau berisik gitu, teman-teman apa gitu ya, misalnya tulis ya, itu biasanya
pasti yang suka dijelaskan. Kalau visual kalau idiotik visual yang biasanya dibaca
Cocok kenapa alasannya? Berarti kalau saya mau menulis lagu itu apa? Audio, visual, oke, silakan boleh duduk. Oke, silakan duduk. Belajar sambil bermain. Ulangi pelajaran sambil berjalan atau bermain bola. Hafalan. Ya benar. Cocok nggak? Cocok. Jadi aktif dengan cara belajarnya harus sambil bermain atau berjalan. Oke, kasih tepuk tangan buat Azam. Tepuk tangan. Yang bisa mengulang itu animasi dengan suara. Strategi belajarnya diskusi kelompok, bahas topik pelajaran dengan teman agar lebih melekat. Oke, cocok? Cocok? Biasa. Sesuai dengan gaya belajar dan strategi yang kalian pilih nggak? Cocok lah, ya. Oke, kasih tepuk tangan buat beberapa. Mana kartunya? Kartu yang tadi?
Sini pada di sini Pak pulang berdiri di sini aja ya. Iya. Saya ditawakan Mana dipakai sih? Itu aja dipakai. Sudah? Sudah, silakan kalian tempel semua. Boleh.
Oke, ya kalian sudah menuliskan ya. Jadi di sini beberapa referensi yang kalian tuliskan yaitu kata Givari, saya baru tahu kalau ada gaya belajar yang namanya visual audio kinestetik. Terus Fadlan, aku mengetahui gaya belajarku sekarang. Ruki, saya jadi tahu macam-macam gaya belajar dan saya jadi tahu gaya belajar saya ini siapa sih? Luki kan? Luki. Oke ya, jadi semuanya intinya adalah kalian jadi tahu ya, ternyata ada 3 tipe gaya belajar ya, dan mudah-mudahan setelah itu kalian jadi tahu juga kalau kalian masuk ke tipe gaya belajar apa, sehingga kalian bisa belajar sesuai dengan diri kalian dan gak ada lagi alasan ya ketika mau pulangan kalian bilang aduh nih saya tuh sudah belajar banget tapi emang gak masuk otak. Nah berarti bisa jadi kalian salah belajarnya ya, tidak sesuai dengan tipe gaya belajar kalian ya. Nah kalau kalian sudah tahu nanti gaya belajar kalian apa, bisa kalian sesuaikan dengan strategi belajar kalian nanti ya. Nah berarti di pertemuan berikutnya ya kalian akan paham dan tahu gaya belajar kalian masing-masing. Dan yang kedua, di sana tadi sudah dibagikan ya lembar kerja di mana itu untuk ya mengecek apa sih yang sudah kalian ketahui dari gaya belajar hasil asesmen yang akan berikan. Lalu strateginya apa dari gaya belajar yang kalian tahu ya dan sesuai dengan diri kalian. Nanti speed check dan kalian pun mereview satu persatu ya dari hasil gaya belajar kalian. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, jelas? Oke, kalau sudah jelas kita ketemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa ya nanti mengerjakan asesmen yang bisa diberikan di WA group dan
Bye.